guys, kembali lagi dengan saya Fatihati Nabila dalam acara FN Podcast, podcastnya Segudang Cerita. Kali ini narasumbernya yaitu mahasiswi yang pernah mengikuti student exchange. Pasti penasaran kan siapa narasumbernya? Oke, mari kita undang narasumbernya. Silahkan Kak. Nah, ini dia narasumbernya. Halo Kak. Iya, halo. Nah, aku mau bertanya mengenai student exchange. Tapi boleh nggak kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, sebelumnya nama saya Eva Nuridaya, biasa dipanggil Eva. Saya berasal dari Grobogan. Saya dari Fakultas Teknologi Industri Unisula dari Prodi Teknik Industri. Nah, kakak ini kan pernah mengikuti student exchange ya? Iya benar, saya mengikuti program student exchange tahun 2021 kemarin, tahun ini di bulan Maret sampai Agustus. Nah, student exchange itu apa sih Kak? Coba cerita agar teman-teman pada tahu. Oke, student exchange itu merupakan program pertukaran pelajar yang diberikan kepada mahasiswa untuk berkesempatan mengikuti bagaimana sih program kuliah di luar negeri, begitu. Itu syarat mengikuti student exchange itu apa sih Kak? Syarat daftarnya? Untuk saya kemarin itu kan program student exchange-nya itu secara virtual mobility atau secara online. Nah, itu syaratnya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu rumit. Cuma awal kita mengisi formulir pendaftaran dan juga melampirkan KHS, dan itu pun yang menyeleksi itu dari pihak kampus luar negerinya. Kalau saya kemarin itu di Universitas Tun Hussein On Malaysia, dan dari pihak sini itu hanya sebagai perantara untuk menyalurkan dan memberi kesempatan mahasiswa dari Unisula untuk mengikuti program student exchange ini gitu. Berarti itu di Indonesia banyak ya yang dari universitas-universitas lain? Banyak sih, kemarin aja itu ada sekitar 4 universitas yang beda. Yang pertama itu ada dari Universitas Telkom dan juga Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas kita Unisula gitu. Oh, jadi itu umum juga ya Kak? Nah, iya benar. Kegiatan tahun ini student exchange kan virtual Kak. Nah, itu pembelajarannya kayak gimana sih? Oke, untuk program pembelajaran secara virtual mobility ini seperti pembelajaran di kampus kita sekarang sih, melalui room meeting seperti Google Meeting dan juga Zoom Meeting. Tapi untuk student exchange kemarin itu menggunakannya Gmeet atau Google Meeting gitu. Dalam pembelajaran itu menggunakan bahasa apa ya Kak? Pastinya bahasa Inggris, soalnya ini kan program student exchange itu internasional ya, jadi bahasa mayoritasnya itu pasti bahasa Inggris. Tapi dari pihak sananya, soalnya dari Malaysia itu kadang ada sedikit bahasa Melayunya gitu. Selama mengikuti student exchange secara virtual ini ada nggak sih Kak kendala-kendala yang Kakak alami? Pastinya banyak ya, apalagi secara virtual atau secara online. Terutama itu kendala yang saya hadapi itu sinyalnya itu kadang jelek. Jadi kalau dari Zoom meetingnya atau Gmeetnya itu pasti macet-macet. Soalnya jika macet itu pasti saya memahami bahasanya juga yang nyampe di saya itu beda maksud gitu. Tapi meski ada kendala sinyal, dari pihak UTHM-nya itu memberikan kemudahan dengan mengakseskan video-video dari sananya yang sudah dibuat di YouTube. Jadi saya bisa belajar dari YouTube itu. Kalau di sana itu ada nggak kayak UAS, UTS gitu? Ada, tapi itu bedanya kalau di sana bukan UAS UTS sih, tapi seperti pemberian tugas-tugas
dan juga finalnya itu tugas besar. Dan tugas besar ini itu terdiri dari mahasiswa dari UTHM-nya dan juga campuran dari universitas yang ikut program itu dari Indonesianya. Itu kalau kakak di sana, mata kuliah di sana itu apa sih kak yang kakak ikuti? Sebenarnya itu pilihannya banyak, tapi setelah saya berkonsultasi dengan wali dosen saya yang ada di sini, dia itu menyarankan untuk mengambil mata kuliah yang bisa diinvest ke mata kuliah di sini. Dan saya waktu itu mengambil mata kuliah optimization, dan di sini itu bisa ditransfer ke mata kuliah metodologi penelitian, asal itu nilai kita bagus. Jadi kita bisa menghemat SKS di sini. Jadi waktu semester atas kita bisa mendapat keringanan SKS dan menambah SKS baru gitu. Terus manfaat mengikuti student exchange ini apa sih kak? Tentunya banyak banget ya, apalagi untuk melatih bahasa Inggris kita. Meskipun secara virtual ini pasti mental dan juga bahasa kita teruji. Soalnya kan kita disuruh untuk berbaur dengan mahasiswa yang ada di sana. Kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, pastinya kita nggak ada manfaatnya sih. Tapi untuk mengikuti program student exchange ini, selain melatih bahasa Inggris kita, skill bahasa Inggris kita, pastinya kita mendapat relasi baru, teman baru, dan juga pengalaman baru yang belum pernah kita coba sebelumnya gitu. Buat yang mau ikut program student exchange ini bisa banget, soalnya manfaatnya banyak sih. Kalian juga bisa mendapat sertifikat dan juga keringanan SKS jika kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu. Kalau offline kan pasti ada benefitnya. Nah, untuk online ini ada benefitnya nggak? Yang seperti saya jelaskan tadi, emang sih kalau offline sama online atau virtual ini beda, tapi manfaatnya kurang lebihnya sama. Tapi bedanya kalau offline kan kita berinteraksi langsung dengan mahasiswa yang ada di sana, tapi kalau virtual ini agak kurang bisa berbaur dengan baik sih, soalnya tergantung kita sendiri juga. Tapi sama-sama kita bisa mendapatkan relasi meskipun itu tidak secara langsung atau secara tatap muka gitu. Oh, jadi seperti itu kak mengenai student exchange itu. Nah iya, seperti itu kurang lebihnya, karena secara virtual jadi tidak spesifik secara offline.